Sejauh ini PSSI bersama Timnas Indonesia dinilai lebih banyak merekrut pemain bertahan. Hal itu pun menumpuk dan membuat persaingan ketat di lini pertahanan. Padahal tim Garuda juga membutuhkan striker mematikan kelas dunia agar bisa bersaing di level Asia maupun dunia. Adapun salah satu pemain top Eropa yang kini dikaitkan dengan program naturalisasi Indonesia adalah Sydney Van Hooijdonk. Striker milik klub Italia, Bologna itu baru-baru ini dirumorkan sebagai salah satu pemain yang diincar oleh PSSI untuk dinaturalisasi. Striker 23 tahun itu saat ini dipinjamkan oleh klub Liga Italia Bologna ke klub divisi Championship Inggris, Norwich City hingga akhir musim. Striker kelahiran tanggal 6 Februari tahun 2000, 23 tahun itu merupakan putra dari mantan pemain timnas Belanda, Pierre Van Hooijdonk. Berdasarkan Transfermarkt, Pierre Van Hooijdonk juga mantan asisten pelatih timnas Belanda U21, dan kini menjabat sebagai anggota dari Dewan Pengawasan NAC Breda, klub yang berkompetisi kasta kedua Liga Belanda. Van Hooijdonk disebut-sebut memiliki darah keturunan Indonesia, tepatnya dari Maluku. Isu ketertarikan PSSI pada Sydney Van Hooijdonk ini muncul setelah staf ahli Kemenpora, Hamdan Hamedan menyebut ada pemain keturunan Grade A yang siap memperkuat timnas Indonesia. Ada pemain Grade A yang saya sampaikan bermain di salah satu klub terbaik di dunia, dia ingin membela Indonesia, ujar Hamdan Hamedan. Sebelum menjadi pemain utama di Bologna, Sydney Van Hooijdonk tercatat 58 kali mentas di kasta teratas Liga Belanda bersama SC Heerenveen dengan catatan 22 gol. Musim terbaiknya adalah saat Eredivisie tahun 2022 sampai tahun 2023 yang mana ia berhasil mengemas 16 gol dari 33 penampilan bersama dengan SC Heerenveen di Liga Belanda. Sydney Van Hooijdonk diboyong dari klub Belanda Heerenveen ke Bologna dengan nilai pasar 104,29 miliar rupiah. Meski begitu, keinginan masyarakat Indonesia agar timnas memiliki striker mematikan kelas dunia sepertinya belum bisa terlaksana dalam waktu dekat ini. Pasalnya Sydney Van Hooijdonk pernah mengatakan kalau dirinya sangat ingin menembus skuad timnas Belanda seperti sang ayah. Striker milik Norwich City ini belum pernah masuk tim senior Belanda dan hanya dipanggil di kelompok umur usia. Indonesia membantai Yordania 4-1 di laga terakhir grup A Piala Asia U23, 2024. Kemenangan mewarnai kelolosan Garuda Muda ke perempat final. Bermain di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar, Minggu tanggal 21 April tahun 2024 Indonesia bisa merepotkan Yordania. Sejumlah serangan bisa dilancarkan ke daerah lawan. Sejak menit ketiga, ancaman sudah ditebar Indonesia. Rafael Struijk sempat melepaskan shot ke gawang Yordania, namun bolanya bisa diredam Ahmad Juaidi. Yordania cukup kesulitan memasuki kotak penalti. Meski punya kecepatan, serangannya bisa diredam. Salah satu ancaman Yordania datang di menit ke-11. Beker Kalboune melepaskan tendangan ke gawang Indonesia, namun belum tepat sasaran. Sementara Indonesia main cukup efektif. Serangannya bisa sampai ke kotak penalti dan mengancam gawang Yordania. Di menit ke-21, serangan Indonesia akhirnya bisa membuahkan hasil. Rafael Struijk dilanggar Amer Jamouche di kotak penalti, dan wasit Amar Ashkanani menunjuk titik putih. Marcelino Ferdinand maju menjadi eksekutor, dan bisa mengecoh kiper Juaidi. Tendangannya ke pojok bawah kiri gawang Yordania tak bisa ditebak. Gol, Indonesia unggul skor 1-0. Yordania cukup kesulitan mengejar ketertinggalannya. Beberapa kali upaya yang dilancarkan anak asuh Abdullah Abu Zema tidak menemui sasaran. Sementara Indonesia masih sesekali mengancam. Rafael Struijk masih cukup merepotkan barisan belakang Yordania. Sampai akhirnya, Indonesia mendapat gol keduanya. Di menit ke-40, Witan Sulaiman yang menggandakan kedudukan. Mendapat sodoran Rizky Ridho, Witan melepaskan sepakan pelacing indah kaki kiri dari sisi kanan kotak penalti, dan mengirim bola masuk ke gawang Yordania. Di sisa waktu babak pertama, Indonesia masih bisa melancarkan beberapa kali tekanan. Sementara Yordania masih kesulitan mencari gol. Kedudukan bertahan hingga peluit tanda istirahat berbunyi.
Pelan tapi pasti, Indonesia mulai bisa keluar dari tekanan. Gol kemudian bisa dicetak Indonesia pada menit ke-70 lewat Marcelino Ferdinand. Lewat serangan cepat, Marcelino kerjasama dengan Witan, dan mendapat operan ke kotak penalti. Dekat gawang, Marcelino bisa memenangi duel dengan Juaidi, usai mampu lebih cepat menyontek bola dan mengirimnya masuk ke gawang Yordania. Skor 3-0. Di menit ke-78, Yordania baru memperkecil skor menjadi 1-3. Sepakan Waisim Wasef Al-Riyalat mengenai Justin Hubner, dan berbelok masuk ke gawang sendiri. Namun, Indonesia bisa membalasnya. Gol keempat bisa dicetak lewat Komang Teguh, memanfaatkan asis lemparan jarak jauh Pratama Arhan. Skor menjadi 4-1, dan bertahan hingga laga bubar. Hasil ini membuat Indonesia lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024. Anak asuh Shin Tae-yong menjadi runner-up grup A dengan 6 poin, di bawah Qatar 7 poin, yang di saat bersamaan menahan imbang Australia 0-0. Sementara Australia dan Yordania tersingkir, usai menempati urutan 3 dan 4. Pemain serbabisa timnas Indonesia U23, Nathan Chuaon, dilaporkan kembali ke Belanda. Ia kemungkinan absen pada perempat final Piala Asia U23 2024. Nathan Chuaon tampil prima pada 3 laga fase grup Piala Asia U23 2024. Berposisi asli sebagai bek kiri, pemain Swansea City yang tengah dipinjamkan ke SC Heerenveen itu mengisi pos gelandang di timnas Indonesia U23. Namun demikian, ada kemungkinan bahwa Nathan Chuaon tak bisa memperkuat timnas Indonesia U23 pada perempat final Piala Asia U23 2024. Seperti diketahui, SC Heerenveen mempersilahkan Nathan Chuaon memperkuat timnas Indonesia U23 selama sepekan saja. Setelah itu, ia harus kembali ke Belanda. Nathan Chuaon datang ke Doha, Qatar, juga dalam kondisi mepet. Tepat setelah membantu SC Heerenveen menang atas Heracles pada lanjutan Liga Belanda, Minggu tanggal 14 April tahun 2024 ia langsung terbang menyusul rombongan timnas Indonesia U23 2024. Nathan diberikan izin setelah lobi kuat Erick Thohir selaku Ketua PSSI. Hanya memang tidak disebutkan durasinya mengingat Piala Asia U23 2024 bukan ajang resmi FIFA. Heerenveen dan klub-klub lainnya juga sebetulnya tidak diwajibkan melepas pemainnya ke Piala Asia U23 2024. Untuk kasus Nathan, sang pemilik kaki kiri itu diberikan waktu sepekan saja untuk membela timnas Indonesia U23. Keberadaan Nathan Chuaon di Heerenveen juga sangat penting. Apalagi tengah pekan ini mereka bakal menghadapi PSV Eindhoven. Jika Nathan Chuaon tidak bisa membela timnas Indonesia U23 pada Piala Asia U23 2024, Shin Tae-yong bakal kehilangan besar. Sang pelatih mesti memutar otak untuk mengutak-atik skema alternatif. Masih ada beberapa pemain yang bisa menggantikan Nathan di lini tengah. Marcelino Ferdinand juga bisa ditarik mundur ke tengah, atau menempatkan Justin Hubner di posisi gelandang. Arhan Fikri juga piawai dalam mengawal lini tengah dan menjadi penyeimbang saat timnas Indonesia U23 memainkan direct transition. Adapun Nathan Chuaon belum dipastikan absen. Segala kemungkinan masih ada jika Heerenveen bersedia melepasnya lagi ke Piala Asia U23 2024. Dengan kemenangan telak timnas Indonesia U23 atas timnas U23 Yordania, Minggu malam tanggal 21 April tahun 2024, maka target yang dibebankan PSSI kepada pelatih Shin Tae-yong telah tercapai. Berkat kemenangan besar 4-1 itu, maka timnas Indonesia lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23, sekaligus mengukir sejarah, yakni pertama kali berlaga dalam Piala Asia dan lolos ke 8 besar. Sebagaimana diketahui, kontrak Shin Tae-yong sebagai Indonesia telah berakhir pada Desember tahun 2023. PSSI kemudian memberi perpanjangan kontrak sementara selama 6 bulan dan akan diperpanjang jika berhasil memenuhi target yang dibebankan, yakni, pertama, membawa timnas Indonesia senior lolos babak 16 besar Piala Asia. Kedua, membawa timnas Indonesia U23 lolos babak 8 besar Piala Asia.
Target dan kesepakatan tersebut telah ditegaskan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Itu kan sebuah komitmen yang kita sudah sepakat sama-sama bahwa ada target-target untuk Coach STY sebagai profesional dan dari saya sebagai profesional punya kesepakatan, kata Erick Thohir beberapa waktu lalu. Saya bersama PSSI kita berdiri tegak di atas wilayah profesionalisme. Ketika kita bersepakat itu yang kita pegang. Puas gak? Ya puas, sambungnya. Masyarakat menyambut gembira kemenangan tersebut dan benar-benar senang bahwa kontrak Shin Tae-yong akan diperpanjang. Kegembiraan tersebut ditunjukkan dengan berbagai pujian kepada timnas dan Shin Tae-yong di media sosial. Perpanjangan kontrak ini dipandang penting, mengingat kemajuan timnas Indonesia senior dan U23 telah tampak nyata. Shin juga telah membangun fondasi sepak bola dan timnas Indonesia, sesuatu yang belum pernah berhasil dikerjakan pelatih lainnya. Lagi pula, senantiasa ada pihak yang tidak suka kepada kemajuan yang telah dicapai Shin. Mereka sering melontarkan kritik dan serangan tak berdasar, agar kontraknya tidak diperpanjang. Padahal pundit sepak bola dari negeri tetangga dan negeri lainnya memuji kemajuan yang telah dicapai sepak bola Indonesia. Jika perpanjangan kontrak Shin lambat disepakati, publik di Korea Selatan sendiri telah berulang kali menyuarakan agar Shin kembali melatih timnas Korea, setelah kegagalan mereka di Piala Asia yang lalu.